Tuhan bersifat sangat pencemburu. God is very jealous. Ada satu sifat Tuhan yang tidak disadari dan difahami oleh umat manusia hari ini, yang mana sifat tersebut sangat fundamental dalam menentukan arah hidup. Sifat Tuhan yang manakah ini? Yaitu Tuhan bersifat sangat pencemburu. God is very jealous. Tuhan tidak mau diduakan. Dia sang pencipta sangat marah jika disekutukan. Istilah umum kita kenal dengan musyrik. Dalam tradisi dan doktrin agama, kata musyrik dimaknai dengan menduakan atau mempersekutukan Tuhan. Fakta hari ini yang kita lihat, yang difahami oleh umat semua agama, bentuk dari kemusyrikan itu seperti menyembah atau menuahkan sesuatu. Misalnya, pohon besar, patung, batu, kuburan, benda keramat, jimat, dan semacamnya. Meminta pertolongan kepada orang pintar seperti dukun, serta mempercayai dinamisme dan animisme. Itulah bentuk-bentuk kemusyrikan yang diajarkan oleh tradisi dan doktrin agama. Sekali lagi saya tegaskan, itu musyrik menurut tradisi dan doktrin agama. Mari kita gunakan kolbu kita untuk memahami esensi sebenarnya dari kemusyrikan itu. Jika kita mau merenungi, sesungguhnya semua aktivitas kemusyrikan yang disebutkan tadi hanya akan dilakukan oleh orang-orang bodoh, penakut, dan tidak memiliki kepercayaan diri. Aktivitas-aktivitas mistis itu sesungguhnya tidak berkaitan langsung dengan Tuhan dalam proses pengabdian. Seluruh aktivitas tersebut merupakan kebodohan sosial spiritual belaka yang tidak sesuai dengan akal sehat dan tidak membuat Tuhan cemburu atau marah, hanya berupa kemusyrikan kecil semata. Karena bagaimana mungkin Tuhan yang menciptakan segalanya dapat ditandingi atau diduakan dengan ciptaannya sendiri? Jadi, musyrik yang sesungguhnya itu seperti apa? Apanya yang diduakan? Sifat Tuhan yang bagaimana sehingga orang bisa dikatakan musyrik? Yang membuat manusia dikatakan musyrik adalah ketika manusia mencoba menandingi dan mengambil peran Tuhan di dalam menata dunia ini. Oke, ada 3 peran penting Tuhan yang ditandingi oleh manusia. Yang pertama, kedudukan Tuhan sebagai pengatur bagi manusia. Sebagai pengatur, Tuhan memiliki aturan dan hukum agar manusia bisa tunduk kepadanya. Kedua, kedudukan Tuhan sebagai raja bagi manusia. Kerajaannya meliputi langit dan bumi beserta makhluknya yang ada di antara keduanya. Itulah wilayah kekuasaan Tuhan, termasuk bumi di mana manusia berdiam diri dan beraktivitas. Yang ketiga, kedudukan Tuhan sebagai tempat mengabdi bagi manusia. Tuhan satu-satunya yang kita taati dan kita cintai. Manusia itu budak Tuhan, bukan budak hawa nafsunya sendiri ataupun budak dari manusia lainnya. Pertanyaannya, sudahkah hari ini Tuhan menjadi pengatur manusia?
Sudahkah Tuhan menjadi raja manusia? Hukum Tuhankah hari ini yang berlaku? Kalau semua pertanyaan tersebut Anda jawab tidak, berarti Anda musyrik. Silahkan Anda berpikir dan menjawab pertanyaan itu. Karena musyrik itu memiliki ciri yang khas. Apa dan bagaimana ciri-cirinya? Kita jelaskan di episode selanjutnya.